Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan siklus produksi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Nevia Eritaviani dengan NIM 147. Lalu ada Putri Arunia dengan NIM 193 dan ada Putri Aprilianti dengan NIM 321. Lalu yang terakhir ada Dita Widya Kusuma dengan NIM 341. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nevia Eritaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu siklus produksi. Jadi siklus produksi yaitu serangkaian aktivitas, bisnis, dan operasi pemrosesan informasi yang terkait secara terus-menerus yang berhubungan dengan pembuatan produk. Ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, namun di sini saya akan menjelaskan inti-intinya saja karena rekan-rekan saya nanti akan menjelaskan lebih rinci mengenai aktivitas dasarnya. Yaitu yang pertama ada desain produk. Tujuan diciptakannya desain produk itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara kualitas. Jadi agar menjaga kualitas produk, maka diciptakan desain produk. Terus yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya yaitu agar lebih efisien untuk meminimalisir persediaan bahan baku dan bahan jadi. Terus yang ketiga itu yaitu ada operasi produk, di mana operasi produk ini tuh dijalankan dan diawasi oleh komputerisasi untuk mengumpulkan data real time dari aktivitas manufaktur. Dan yang terakhir ada akuntansi biaya. Jadi di akuntansi biaya ini dia menghitung seluruh biaya rata-rata dari semua unit, dari unit biaya bahan baku, tenaga kerja langsung maupun biaya overhead pabrik. Next yaitu ada ancaman dan pengendalian. Seperti yang kalian bisa lihat di slide, ada 3 ancaman, yaitu ancaman yang pertama yaitu resiko data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Terus kedua ada ancaman pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi. Terus yang terakhir adalah kehilangan atau perubahan data produksi. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, di sini ada desain produk. Desain produk ini adalah hal pertama yang dilakukan dalam siklus produksi. Nah, desain produk ini tujuan utamanya adalah untuk menjaga kualitas, ketahanan, serta fungsi dari produk tersebut. Para akuntan harus ikut serta dalam desain produk karena 65% hingga 80% biaya produksi ditentukan atau direncanakan dalam proses produksi ini. Dengan adanya perencanaan yang baik dan keikutsertaan para akuntan, maka desain produk akan menghasilkan yang terbaik untuk produk yang akan kita produksi. Nah, ancaman yang terdapat dalam desain produk ini adalah desain produk yang kurang baik. Cara pencegahannya adalah memperbarui atau meningkatkan informasi tentang desain produk dalam mempengaruhi biaya serta memberikan data terperinci untuk desain produk tersebut. Yang kedua ini adalah perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan dan penjadwalan adalah langkah setelah mendesain produk. Tujuan dari perencanaan dan penjadwalan ini untuk mengembangkan rencana produksi yang efisien serta mengantisipasi kelebihan persediaan. Di sini ada 2 metode umum yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya produksi dan yang kedua adalah just in time. Yang pertama, perencanaan sumber daya produksi. Perencanaan sumber daya produksi ini kita banyak mengestimasi atau kita mengekspektasikan tentang seberapa banyak pesanan masyarakat kepada perusahaan kita. Jadi di sini penuh dengan perhitungan dan kehati-hatian, penuh dengan ekspektasi serta estimasi. Lalu yang kedua ada just in time. Just in time ini sebagai tanggapan untuk merespon pesanan pelanggan. Bisa dikatakan just in time ini kita memproduksi barang hanya ketika ada pelanggan yang memesan. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Computer Integrated Manufacturing adalah sebuah pendekatan manufaktur dengan banyak proses manufaktur dijalankan dan diawasi dengan peralatan yang terkomputerisasi. Lalu ada request for proposal, sebuah permohonan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau departemen bagi pemasok
untuk mengajukan penawaran guna memasok sebuah aktiva. Jadi, bagi perusahaan atau departemen yang akan seperti membeli persediaan, mereka harus membuat permohonan seperti proposal untuk dapat memasok ke dalam perusahaan itu. Nah, di operasi produksi ini sendiri terdapat ancaman seperti pencurian persediaan dan aktiva tetap itu adalah salah satu masalah utama. Dan untuk mengurangi risiko kehilangan atas persediaan, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Jadi seperti misal ada gudang persediaan, yang dapat masuk ke dalam gudang tersebut itu hanya orang-orang tertentu saja. Jadi semakin sedikit orang yang memiliki akses, maka akan semakin mudah apabila suatu perusahaan ingin mencari apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Tujuannya adalah yang pertama menyediakan informasi untuk dapat merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja oleh produksi. Yang kedua adalah menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk yang akan digunakan dalam penetapan harga dan keputusan berapa harga yang akan digunakan pada produk tersebut. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan dan memproses informasi yang telah ada untuk dapat digunakan menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, perhitungan akuntansi biaya ini sendiri ada dua, yaitu perhitungan biaya job order, sebuah sistem biaya yang menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan. Dan yang kedua adalah perhitungan biaya proses atau proses costing, yaitu sebuah sistem biaya yang menentukan biaya ke masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksinya langsung. Dan setelah dihitung, kemudian akan dicari biaya rata-rata untuk semua unit yang akan diproduksi. Baik, pada slide ini juga dijelaskan ada data penggunaan bahan baku, yaitu ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku itu memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Nah, jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas seluruh tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas yang telah diberikan kepada pekerja tersebut. Lalu ada penggunaan mesin dan peralatan. Ketika suatu perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk produk tersebut. Lalu ada biaya overhead pabrik, seluruh biaya manufaktur yang secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Nah, pada seluruh biaya ini juga terdapat ancaman, yaitu data biaya yang tidak akurat akan dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan akan melemahkan kemampuan manajemen untuk dapat mengawasi serta mengendalikan operasi manufaktur. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dita Widya Ayu Kusuma akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing yaitu sistem biaya yang dirancang untuk melacak biaya pada aktivitas yang menimbulkannya. Atau sistem ini adalah salah satu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi atau perusahaan dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. ABC sendiri memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusi, atau menunjang produk yang bersangkutan. Dan ABC sendiri menyediakan
pandangan yang jelas bagaimana suatu perusahaan itu dapat membedakan produk, jasa, dan aktivitas yang memberi suatu kontribusi dalam jangka panjang. Dan yang selanjutnya ada sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi. Yang pertama itu ada sistem biaya berbasis aktivitas berusaha secara langsung untuk menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Dan kemajuan di bidang IT sendiri membuat semua ini menjadi mungkin. Misalnya teknologi RFID dan barcoding memfasilitasi pelacakan jumlah yang tepat dan berbagai bagian yang digunakan dalam setiap produk atau tahap proses. Dan yang kedua ada sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan seluruh atau sejumlah biaya pool untuk mengakumulasi biaya secara tidak langsung, yaitu sementara kebanyakan sistem biaya tradisional menggabungkan semua biaya overhead itu menjadi satu. Sistem penetapan biaya berbasis aktivitas membedakan beberapa kategori overhead yang terpisah, yaitu overhead yang terkait dengan batch, contohnya termasuk biaya penyiapan, inspeksi, dan penanganan material. Dan yang ketiga itu ada sistem biaya berbasis aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Dan penggerak biaya adalah suatu yang memiliki hubungan penggerak yang mempunyai sebab akibat dengan biaya sendiri. Misalnya jumlah pesanan pembelian yang diproses adalah salah satu penggerak biaya dari biaya departemen pembelian. Artinya sendiri total biaya pemrosesan pemesanan pembelian, misalnya gaji departemen pembelian, ongkos kirim, berbeda secara langsung dengan jumlah pemesanan pembelian yang diproses. Dan yang selanjutnya adalah keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung menerapkan terlalu banyak biaya tambahan sendiri untuk beberapa produk dan terlalu sedikit untuk produk lain. Karena terlalu sedikit kumpulan biaya yang digunakan, hal ini menyebabkan dua jenis masalah. Yang keduanya dialami oleh EOE. Pertama, perusahaan dapat menerima kontrak penjualan untuk beberapa produk dengan harga di bawah produksi sebenarnya. Akhirnya, meski penjualan meningkat tetapi laba kita menurun. Kedua perusahaan itu mungkin memberikan harga yang terlalu tinggi pada produk pemasarannya sehingga mengundang pesaing untuk memasuki lingkungan pasar yang telah tersedia. Dan manajemen biaya peningkatan. Para pendukung berpendapat bahwa keuntungan lain dari penetapan biaya berbasis aktivitas sendiri adalah bahwa hal itu dengan jelas mengukur hasil tindakan manajerial pada seluruh probabilitas. Pengendalian yang meningkatkan dengan metrik kinerja inovatif, yaitu pendekatan produksi modern seperti lean manufacturing, berbeda secara signifikan dari produksi massal. Seperti salah satu perbedaan utama adalah penurunan yang nyata dari tingkat persediaan barang jadi, karena produk dijadwalkan sebagai tanggapan sendiri atas permintaan pelanggan, bukan suatu proyeksi berdasarkan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, yang selanjutnya ada ukuran pengendalian kualitas. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi menjadi 4 area. Yang pertama itu
biaya pencegahan berhubungan dengan perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk meminimalkan atau mengurangi kecacatan produk, yaitu biaya ini merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kecacatan produk. Misalnya, biaya untuk mengidentifikasi atau menghilangkan penyebab kerusakan agar tidak terulang kembali. Yang termasuk dalam elemen biaya pencegahan adalah biaya perencanaan kualitas, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan perencanaan dan kejaminan kualitas. Misalnya, biaya persiapan desain, biaya kebijakan operasional, dan lain-lain. Biaya pemasaran pelanggan yang merupakan biaya yang ditimbulkan oleh evaluasi pelanggan atau evaluasi kualitas yang dikehendaki sendiri oleh pelanggan, serta biaya yang mengetahui, mempengaruhi persepsi dan kepuasan pelanggan terhadap produk ataupun jasa dari pelayan. Dan yang kedua adalah biaya inspeksi yang berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk itu memenuhi standar kualitas. Jadi, biaya ini terjadi untuk menentukan apakah produk ini sesuai dengan standar kualitas yang tengah ditentukan. Yang termasuk dalam biaya ini adalah semua biaya yang timbul pada sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan monitoring seperti gaji controller, administrasi pemeriksaan, dan monitoring. Dan yang ketiga, biaya kegagalan internal yang berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasikan sebagai produk cacat dengan penjualan. Jadi, biaya ini adalah terjadi karena ketidaksesuaian produk yang biasanya dihasilkan dengan standar dan terdeteksi sebelum produk itu dipastikan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada biaya kegagalan eksternal yang dihasilkan ketika produk itu cacat dan dijual ke pelanggan. Jadi biaya ini meliputi seperti biaya-biaya klaim kewajiban produk, garansi atau perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, serta kerusakan reputasi perusahaan. Atau seperti singkatnya itu, biaya ini terjadi karena gagal memenuhi persyaratan dan syarat-syarat dan baru diketahui setelah produk itu telah tersampaikan kepada pelanggan atau terpasarkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.